Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan ini dikisahkan bagaimana Yesus mengawali karyanya. Setelah Yesus memperoleh para murid, dia memilih sendiri murid-muridnya, maka Yesus mulai mengajak mereka untuk berkeliling. Dan terutama tugas yang tidak kalah penting adalah mengajar tentang Allah dan karya penyelamatannya. Maka Yesus masuk ke bait Allah dan mulai membuka Taurat dan memberikan penafsiran tentang isi Taurat itu. Semua yang mendengarkan takjub. Orang-orang merasa bahwa ini adalah bukan orang biasa. Mereka yang mendengarkan begitu takjub. Belum selesai dengan apa yang mereka lihat, mereka perhatikan. Kemudian ada orang yang kerasukan setan. Di awal Yesus mengajar, sudah ada peristiwa yang luar biasa. Diawali dengan kekaguman, lalu kemudian mereka dibuat terkejut karena ada orang yang kerasukan. Lalu justru orang yang kerasukan roh jahat ini mengerti siapa itu Yesus. Mungkin banyak orang di situ tidak tahu latar belakang Yesus. Tetapi yang dikatakan oleh orang yang kerasukan ini bukan pengertian tentang Yesus secara manusiawi. Yesus yang dimengerti oleh orang-orang secara kebanyakan. Atau untuk mendukung kekaguman mereka kepada Yesus, kekaguman manusiawi. Pandai mengajarnya dengan penuh wibawa, penuh kuasa. Mungkin kalau komentar manusiawi yang lain bisa jadi dia orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Itu komentar-komentar manusiawi yang bisa jadi muncul kalau disampaikan oleh orang-orang yang mengenal atau menyaksikan Yesus saat mengajar pada waktu itu. Tapi yang disampaikan oleh orang yang kerasukan ini sungguh berbeda. Orang yang kerasukan ini mengatakan, "Engkau yang kudus dari Allah." Melebihi dari pengertian manusiawi atau penafsiran manusiawi mengenai Yesus. Jadi sebutan yang sungguh istimewa. Kalau kita beri level, ini level yang
paling tinggi, yang kudus dari Allah. Apakah ada yang melebihi yang kudus? Saya kira tidak ada. Situasi dan kondisi yang sangat sempurna adalah kudus. Kondisi Allah sendiri itu kudus. Sangat sempurna sekali. Di bawah yang kudus, mungkin itu tataran manusiawi. Baik, benar. Di bawah orang yang kudus, mungkin orang yang baik, benar, hebat, luar biasa. Tetapi sebutan untuk Yesus adalah yang kudus dari Allah. Sebutan yang tertinggi. Dan ini pengakuan awali tentang siapa itu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukannya Yesus senang dengan pengakuan itu dalam arti bahwa karena yang memberi pengakuan itu roh jahat yang ada pada diri seseorang, yang merasuk pada diri seseorang, maka Yesus menghardiknya, mengusirnya. Meskipun pengakuan itu sangat penting bagi orang-orang dan bagi para muridnya, namun roh jahat itu tidak bisa ditolerir. Roh jahat itu tempatnya bukan pada diri manusia, maka Yesus mengusirnya. Dan pengusiran roh jahat itu juga mendatangkan kekaguman, ketakjuban yang luar biasa. Jadi pada saat Yesus masuk ke bait Allah itu atau ke tempat rumah ibadat itu, orang-orang dibuat kagum takjub dengan banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejak itu memang semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Karena kekaguman-kekaguman itu. Karena orang ini baik, orang ini hebat. Bahkan yang tadi dikatakan adalah orang ini yang kudus dari Allah. Maka apa yang dilakukan oleh banyak orang? Mereka mendukung Yesus untuk membawa perubahan bagi situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Situasi perbudakan, penjajahan perlu untuk dilenyapkan, untuk dihapus dan diganti dengan kemerdekaan, kebebasan. Dan orang memandang bahwa yang bisa adalah orang seperti ini. Levelnya sungguh luar biasa. Bukan hanya orang yang baik dan benar, tapi orang yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, wajar kalau banyak orang akhirnya memilih Yesus, mengikuti Yesus. Agar terjadi perubahan, mereka berharap terjadi perubahan pada situasi dan kondisi yang mereka alami. Dan perubahan itu ditujukan kepada Yesus. Mereka berharap Yesus bisa menjadi pemimpin mereka yang mengubah, yang memberikan harapan bagi kehidupan mereka. Dalam bacaan pertama juga dikisahkan bagaimana Allah memilih nabinya untuk melakukan perubahan. Allah pun ternyata juga ikut campur untuk menjadikan situasi dan kondisi dunia menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari kisah ini, baik dari bacaan pertama, bacaan Injil khususnya, kita diajak untuk bisa merenungkan bahwa perubahan dapat terjadi, bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berasal dari Allah. Mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Dan dapat sebutan yang baik. Mungkin sebutan yang kudus, jelas ini hanya pada Yesus. Para nabi pun tidak mempunyai sebutan itu.
Para nabi yang lain tidak ada yang disebut yang kudus dari Allah. Mereka punya sebutan-sebutan yang lain. Tatarannya memang di bawah level yang kudus. Mungkin bisa jadi mereka orang yang baik, orang yang benar, dan biasanya adalah orang yang sungguh memperjuangkan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang situasi dan kondisi yang kita alami selalu diharapkan menjadi lebih baik. Dan bisa siapapun dipanggil untuk membawa perubahan. Kita semua juga dipanggil untuk membawa kebaikan, perubahan, kehidupan yang baik mulai dari keluarga. Dan itu adalah panggilan yang sejati, panggilan dari Allah. Bukan sekedar keinginan manusia, tapi untuk memberikan yang terbaik, kehidupan yang baik, itu adalah panggilan kita semua. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga di dalam pemerintahan, itu panggilan. Tinggal bagaimana kita mendapatkan kesempatan. Apakah kesempatannya ada dalam keluarga, di masyarakat, di lingkungan pekerjaan, atau mungkin ada kesempatan untuk duduk di level pemerintahan menjadi wakil rakyat. Nah, syaratnya adalah bahwa memang kita harus terbuka kepada kehendak Allah. Bukan mengatur, mewujudkan kebaikan dengan ide, gagasan kita sendiri, tapi sungguh kita dipanggil untuk bagaimana menciptakan kebaikan dengan gagasan Allah, pikiran Allah, kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang memang hal itu tidak mudah, bahkan hal yang biasa saja. Ada pasangan yang baru menikah, ketika kanonik dan sebagainya, kelihatannya paham bahwa pernikahan itu adalah urusan bersama. Tidak lagi ada pembagian urusan-urusan. Tidak lagi memikirkan hanya dirinya sendiri, tapi juga memikirkan tanggung jawab keluarga. Keluarga adalah tanggung jawabnya. Tapi masih ada pasangan yang berpikir bahwa kehidupan berkeluarga itu masih bisa dibagi-bagi. Biaya untuk kehidupan keluarga itu dibagi. Suami punya bagian sendiri, istri punya bagian sendiri. Yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Padahal ini hal yang dasar, yang biasa. Tapi anak-anak kita rupanya masih ada yang belum paham mengenai tanggung jawab keluarga. Ketika menikah, maka ya keluarga itu tanggung jawab Anda. Bukan memberikan tanggung jawab sebagian untuk orang lain, sebagian untuk dirinya sendiri. Bukan memperlakukan pasangannya sebagai orang lain atau anak-anak sebagai orang lain. Tapi itu adalah bagian hidupnya. Dua menjadi satu. Dan anak adalah darah daging. Jadi untuk anak-anak, mereka yang mau menikah, hendaknya paham mengenai hakikat perkawinan. Masih pula ada yang menyembunyikan identitas atau jati dirinya. Dia punya kekurangan, punya kesalahan, tapi tidak dikatakan secara terus terang, tapi akhirnya justru menjadi masalah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, panggilan dalam keluarga adalah panggilan untuk wujudkan kebaikan, tanggung jawab, kesejahteraan bersama, bonum comune. Kalau Anda dipanggil dalam kehidupan bermasyarakat, entah menjadi pengurus RT, RW, kemarin pertemuan-pertemuan ternyata juga banyak dari umat Katolik
yang menjadi pengurus di RT, di RW, dan banyak yang terlibat juga di masyarakat, membawa banyak kemajuan, bukan hanya memikirkan dirinya atau kelompoknya atau hanya orang Katolik saja, tapi sudah menjadi milik bersama. Situasi dan kondisi yang ada di sekitar, di lingkungannya dipikirkan, dicarikan solusi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, level dari orang-orang yang mau terlibat dalam perutusan adalah orang yang baik dan benar. Dan kalau ingin menjadi utusan, menjadi pelayan yang lebih baik lagi adalah yang kudus. Karena yang kudus itu sudah lepas dari hal-hal yang sifatnya material atau sifatnya jasmani, ya, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin disanjung, mendapatkan materi atas tugas dan pelayanannya. Level yang kudus adalah level yang sempurna. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa bagi kita semua dan juga bagi yang terlibat dalam karya pelayanan, atau bagi mereka yang mau menjadi pelayan-pelayan di masyarakat, mendapatkan tugas perutusan untuk memimpin, untuk mengayomi masyarakat. Hendaknya pertama-tama punya kebaikan dan kebenaran dalam dirinya. Bukan kejahatan, bukan kecurangan, bukan hal-hal yang kotor, yang jahat, tapi baik dan benar harus ada. Yang berikutnya adalah yang kudus. Sebagai orang yang terlibat dalam pelayanan, dalam tugas kemasyarakatan, juga terlibat, nampak, dia juga berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang dilayani. Berdoa untuk tugas-tugasnya yang sulit dan berat. Bukan hanya sekedar petugas atau pejabat yang hebat dalam berpikir, dalam merencanakan sesuatu, tapi dia juga berdoa untuk orang-orang yang dilayani. Demikian pula dalam keluarga. Bapak Ibu jangan lupa untuk saling mendoakan. Saya senang bahwa keluarga-keluarga hadir bersama, suami istri hadir bersama anak-anak di gereja. Karena dengan demikian ingat bahwa dia ke gereja tidak sendirian. Dia punya tanggung jawab keluarga yang juga harus didoakan supaya menjadi suami yang baik, yang setia, yang melayani dengan penuh ketulusan dan kesabaran, serta istri yang juga menjadi pembawa sukacita bagi keluarga, kegembiraan, melayani. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mendoakan siapapun yang menjadi pelayan-pelayan petugas bagi masyarakat, bagi gereja, dan juga khususnya bagi keluarga-keluarga agar menjadi pelayan dan pemimpin yang baik. Berkat Tuhan menyertai kita.